Saya pastikan kalian akan menyesal jika ketinggalan sharing kali ini. Kita akan membahas tentang fobia. Apakah itu? Dan bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai selesai, jangan di-skip. Yuk kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rohadi Saputra dari Belajar Ilmu Psikologi. Sebagaimana tercantum dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima atau DSM-5, fobia spesifik merupakan sebuah gangguan mental yang ditandai oleh adanya ketakutan atau kecemasan berlebih atas situasi atau objek tertentu yang dapat disebut sebagai stimulus fobik. Kategori atas situasi atau objek yang ditakuti menjadi spesifik atas gangguan ini. Respon terhadap situasi atau objek yang ditakuti berbeda dari respon pada orang populasi normal, bersifat kuat atau berat, serta bersifat tidak rasional dan tidak sebanding dengan ancaman atau bahaya dari situasi atau objek yang ditakuti. Respon tersebut muncul secara langsung dan cepat ketika pasien berhadapan dengan stimulus fobik, baik ketika ia sudah maupun belum mengantisipasi munculnya stimulus fobik tersebut. Respon takut dan cemas muncul pada hampir setiap saat pasien bertemu dengan stimulus fobik, tidak hanya pada saat-saat tertentu saja. Meskipun demikian, tingkat ketakutan atau kecemasan yang diekspresikan dapat bervariasi tergantung dari konteks situasi. Misalnya, ada tidaknya orang lain saat kejadian, durasi pasien berada pada situasi atau berhadapan dengan objek yang ditakuti, serta adanya hal lain yang menimbulkan rasa terancam seperti terjadinya turbulensi di pesawat bagi pasien yang takut terbang. Ekspresi ketakutan dan kecemasan juga berbeda antara pada anak-anak dengan orang dewasa. Ketakutan dan kecemasan yang dialami dapat memunculkan gejala penuh atau sebagian gejala serangan panik. Pasien yang mengalami fobia spesifik akan secara aktif menghindari situasi fobik untuk mencegah atau meminimalkan kontak dengan stimulus fobik. Contohnya, memilih melewati jalur bawah tanah daripada melewati jembatan pada pasien yang takut dengan ketinggian, menghindari memasuki ruangan yang gelap dan kotor untuk menghindari laba-laba, menghindari pergi ke dokter atau rumah sakit karena takut melihat darah. Perilaku menghindar ini umumnya dilakukan selama bertahun-tahun sehingga berpengaruh dan mengubah pola kehidupan keseharian mereka, membatasi lingkup kerja dan aktivitas, menurunkan self-esteem, harga diri, dan dapat menyebabkan kendala pada hubungan dengan orang lain. Sebagian fobia berkembang sejak masa anak-anak, namun sebagian besar muncul tak terduga di masa umumnya selama masa remaja atau dewasa awal. Kemunculannya biasanya tiba-tiba dan dapat terjadi pada situasi yang sebelumnya tidak menyebabkan ketidaknyamanan atau kecemasan. Identifikasi yang dapat dilakukan untuk fobia spesifik bisa dengan melihat adanya keluhan fisik maupun psikologis sebagai berikut. Keluhan fisik, jantung berdetak kencang, kesulitan bernapas, gemetaran, berkeringat, mual, mulut kering, dan dada nyeri. Dan untuk keluhan emosional biasanya terjadi ketakutan atau kecemasan yang sangat mengganggu. Mengetahui bahwa ketakutan atau kecemasan yang dirasakan tidak masuk akal, namun tidak dapat mengendalikan perasaan tersebut. Takut kehilangan kendali, merasa sangat ingin menghindari objek atau situasi yang ditakuti. Jenis-jenis stimulus fobik yang bisa muncul pada fobia, yang pertama binatang, misalnya laba-laba, serangga, anjing, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan alam, misalnya ketinggian, badai, air, dan lain-lain. Yang ketiga, darah, suntikan, dan luka, misalnya takut pada jarum, tindakan medis yang bersifat invasif. Yang keempat, situasional, misalkan pesawat terbang, lift, tempat tertutup, dan lain-lain.
Dan kelima, misalnya situasi yang dapat menyebabkan terdesak atau muntah. Pada anak-anak, misalnya suara keras atau kostum karakter tertentu. Intervensi psikologi untuk pasien fobia yang pertama dengan Cognitive Behavior Therapy atau CBT. CBT disebut sebagai gold standard untuk penanganan fobia spesifik. Penggunaan metode CBT menekankan pada peran pikiran tidak fungsional dalam mempengaruhi emosi dan pikiran. Terapi difokuskan untuk mengubah pikiran dan keyakinan negatif dengan tujuan untuk mengubah reaksi pasien terhadap stimulus fobik. Di dalam CBT yang dilakukan dapat meliputi pemberian psikoedukasi, latihan relaksasi, eksperimen perilaku, serta restrukturisasi kognitif. Terapi dapat dilakukan dalam 6 sesi yang terdiri atas tahap perkenalan, introduksi, menentukan tujuan implementasi terapi, terminasi, dan dilanjutkan dengan evaluasi. Yang kedua, metode exposure. Metode ini dapat dilakukan sebagai bagian dari CBT dengan pendekatan in sensu exposure atau menghadirkan stimulus fobik dalam imajinasi, maupun in vivo exposure, menghadirkan stimulus fobik secara langsung. Seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat pula metode virtual reality exposure yang berdasarkan hasil penelitian terbukti juga dapat memberikan efektivitas yang baik untuk penanganan fobia spesifik. Metode ini menggunakan perangkat komputer yang memungkinkan pasien merasakan sensasi stimulus fobik secara virtual dengan visualisasi dan audio yang dimunculkan. Dan yang terakhir, hipnosis. Telaah literatur maupun studi meta-analisis oleh Valentin, Milling, Clark, dan Milori menyebutkan bahwa hipnosis merupakan salah satu metode yang efektif dan dapat digunakan untuk mengatasi fobia spesifik. Itulah sedikit sharing tentang fobia dan cara mengatasi fobia. Semoga bermanfaat. Like video ini jika bermanfaat, share kepada teman yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk follow IG atau media sosial dari Belajar Ilmu Psikologi.